Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Berita Maluku Antar Nusa edisi Jumat 18 November 2016. Sejumlah berita penting telah disiapkan tim redaksi kami dan inilah cuplikan berita utama. Pemerintah Kabupaten Seram bagian Timur tanggap gizi buruk. PH Petro Tentua tolak dakwaan jaksa. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru kehabisan blanko EKTP. Pemirsa, itulah 3 berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Saya Jackie Apapalia, langsung saja kita ikuti berita selengkapnya. Pemirsa, Bupati Seram bagian Timur Mukti Keliobas mengaku telah menerima laporan tentang gizi buruk yang diderita salah satu balita di Desa Tubir Masiwang, Kecamatan Teluk Waru. Dirinya telah menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk segera melakukan penanganan. Terungkapnya kasus gizi buruk yang diderita Neneng Niu Lain, balita 2 tahun di Desa Tubir Masiwang ini membuat pemerintah Seram bagian Timur menaruh perhatian serius pada masalah kesehatan warga setempat. Bupati Seram bagian Timur Mukti Keliobas mengakui telah mendapat laporan tentang gizi buruk yang diderita anak dari pasangan suami istri Abdul Qadir Niu Lain dan Habibah Niu Lain tersebut. Dinas Kesehatan setempat telah diinstruksikan untuk menangani masalah tersebut secara serius. Mukti Keliobas berharap Dinas Kesehatan secara serius memperhatikan masalah pelayanan kesehatan bagi warga di Desa Tubir Masiwang serta desa-desa lain di Seram bagian Timur. Kemarin setelah informasi itu saya dapatkan, saya sudah perintah Kepala Dinas untuk melakukan turun ke lapangan dan meng-cross-check data itu dan sampai sekarang sudah laporkan kepada saya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa ditangani secara baik. Sebelumnya, setelah mendapat informasi tentang kasus gizi buruk tersebut, langkah penanganan telah dilakukan Dinas Kesehatan setempat. Satu tim medis diturunkan ke Desa Tubir Masiwang. Neneng Niu Lain pun telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Bula guna mendapatkan perawatan intensif. Sekitar 5 bulan terakhir Neneng menderita gizi buruk. Dari Bula Seram bagian Timur, Mansur Boinau melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon kembali menyidangkan kasus korupsi pembelian tanah dan gedung Bank Maluku di Surabaya dengan terdakwa Petro Tentua Kamis sore. Dalam eksepsinya, penasihat hukum terdakwa menyebutkan dakwaan jaksa penuntut umum kabur dan patut ditolak oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi. Petro Tentua, terdakwa kasus korupsi pembelian tanah dan gedung Bank Maluku di Surabaya, kembali diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon Kamis sore. Sidang kali ini dengan agenda pembacaan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Kuasa hukum terdakwa menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum kabur dan patut ditolak oleh Majelis Hakim Tipikor Ambon. Menurutnya kasus korupsi Bank Maluku harus diproses oleh OJK. Hal itu berdasarkan Undang-Undang Perbankan. Kuasa hukum menilai penyusunan dakwaan oleh jaksa penuntut umum tidak cermat, karenanya Majelis Hakim dapat menolak dakwaan tersebut. Menurut penasihat hukum, proyek pembelian lahan dan gedung Bank Maluku di Surabaya tahun 2014 sudah sesuai dengan prosedur berdasarkan Undang-Undang Perbankan. Pembelian itu pun sesuai dengan hasil keputusan rapat terbatas pemegang saham yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali dan Wali Kota Ambon saat itu sebagai salah seorang pemegang saham. Karenanya penyidikan oleh JPU menggunakan hukum publik harus dikesampingkan dalam kasus itu. Selain itu, mereka menyatakan Pengadilan Tipikor Ambon tidak berkewenangan untuk mengadili dan memeriksa kasus pembelian tanah dan gedung Bank Maluku di Surabaya. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda jawaban atas eksepsi penasihat hukum terdakwa. Pani Letahit melaporkan. Pemirsa, tingginya animo masyarakat untuk membuat
KTP elektronik membuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru kehabisan belangko iktp. Dan untuk mengatasinya, Disdukcapil mengeluarkan surat keterangan pengganti KTP. Dinas Kependudukan setempat menjamin surat keterangan itu dapat berfungsi sama dengan KTP elektronik untuk segala keperluan. Beberapa waktu terakhir, belangko e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru habis. Hal itu diakibatkan tingginya permintaan masyarakat untuk pembuatan e-KTP. Menyikapi hal itu, Dinas Kependudukan Kabupaten Buru menerbitkan surat keterangan pengganti e-KTP bagi warga. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru, Hamsa Karepsina, mengatakan surat keterangan pengganti e-KTP itu dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Surat keterangan itu dapat berfungsi sama dengan e-KTP untuk segala keperluan. Menurutnya, keterlambatan distribusi belangko e-KTP disebabkan adanya kegagalan pelelangan yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri. Perusahaan peserta lelang disebutnya tidak memenuhi syarat administrasi dan uji teknis. Karenanya, Kementerian Dalam Negeri membatalkan proses pelelangan belangko e-KTP sebanyak 8 juta keping. Sementara surat keterangan pengganti e-KTP yang diterbitkan itu, menurut Hamsa Karepsina, hanya berlaku 6 bulan. Dari ini sambil menunggu fisik KTPL, ya kan, sambil menunggu fisik, sehingga kita punya tugas mengeluarkan surat keterangan yang tadi. Iya, surat keterangan dia punya formatnya sama seluruh Indonesia. Tujuannya dipergunakan untuk kepentingan yang pertama, pemilu kada, pilkades, perbankan, imigrasi, kepolisian, asuransi, BPJS, dan perkawinan. Fardi, salah seorang warga Kabupaten Buru, mengaku walaupun telah melakukan perekaman data namun dirinya tidak memperoleh e-KTP. Petugas hanya memberikan surat keterangan yang bisa digunakan untuk mengganti KTP. Dapat informasi resmi dari pihak Dinas Dukcapil bahwa sementara belangko e-KTP-nya lagi habis, jadi ada kebijakan yang diambil, yaitu melalui surat keterangan, dan surat keterangan itu bisa dipergunakan untuk segala macam urusan. Dari Namlea, Kabupaten Buru, Stasi Jawa melaporkan. Pemirsa, Ketua DPRD Maluku Edwin Huai mendesak KPK segera mengusut dugaan korupsi pada proyek pembangkit listrik di Desa Wai, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah. Proyek pembangkit listrik 2x15 MW itu merupakan salah satu dari puluhan proyek mangkrak PLN saat rezim lalu. Proyek pembangkit listrik tenaga uap PLTU 2x15 MW di Desa Wai, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah dibangun tahun 2010 silam. Dana pembangunan proyek tersebut bersumber dari APBN dengan nilai miliaran rupiah. Sesuai estimasi, proyek itu harusnya sudah selesai pada 2012 lalu. Dengannya, pasokan listrik untuk memenuhi kekurangan tenaga listrik di Kota Ambon dan sebagian Pulau Seram akan terpenuhi. Namun sejak awal, proyek tersebut sudah bermasalah. Mulai dari persoalan kepemilikan tanah hingga kontraktor yang berganti-ganti dan tidak menyelesaikan proyek tersebut. Karenanya, Ketua DPRD Maluku, Edwin Huai, mendesak KPK segera mengusut dugaan korupsi di proyek pembangkit listrik tenaga uap di Desa Wai tersebut. Huai menyebutkan dirinya telah beberapa kali membicarakan persoalan ini dengan Menteri BUMN Rini Suwandi maupun Presiden Jokowi saat kunjungan ke Ambon beberapa waktu lalu. Dari dulu kita sudah laporkan. Saya malah sudah pernah ketemu dengan Menteri BUMN Ibu Rini Suwandi dan laporkan soal PLTU itu. Saat bertemu dengan Presiden Jokowi di Hotel Aston Natsepa, kami juga sudah sampaikan. Dan saya kira ini satu buah dari penyampaian kita kepada baik Menteri maupun Bapak Presiden untuk persoalan kelistrikan di Maluku harus menjadi perhatian utama. Kami mendukung penuh seluruh proses hukum berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum yang terjadi di Maluku. Dan kami berharap ini bisa menimbulkan efek jerak kepada siapapun, agar supaya dalam membangun Maluku ini, ya saya kira kalau kemudian profesional dan perusahaan-perusahaan mendapat untung wajar saja. Tapi tidak boleh mengabaikan kemudian tanggung jawabnya untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dari seluruh perusahaan ini.
Gubernur Maluku Said Assagaf juga mendesak KPK untuk mengungkap kasus itu. Seperti dikutip salah satu media lokal, Assagaf menyebutkan anggaran yang dikucurkan sangat besar dengan harapan proyek tersebut selesai dan bisa digunakan untuk kemaslahatan masyarakat dan kepentingan investasi di daerah ini. Namun yang terjadi adalah proyek itu tidak selesai dikerjakan, padahal dananya sudah habis dipakai. Riki Nikiulu, Bambang Yudaswara melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami di Maluku Antarnusa. 2 warga kota Ambon mengalami kehilangan sepeda motor. 1 warga di kawasan Tantui dan 1 lagi di kawasan Mardika. Peristiwa itu terjadi pada waktu yang hampir bersamaan. Elsina Mual, warga kawasan Ahuru, dan Sumegawati, warga kawasan Pandan Kasturi, melaporkan kehilangan sepeda motor mereka ke aparat kepolisian. Meski tinggal di lokasi yang berbeda, namun peristiwa itu terjadi hampir bersamaan. Sepeda motor milik Elsina Mual hilang saat diparkir di depan kios jualannya di kawasan Jalan Dr. Tulukabesi, Mardika, Ambon. Saat itu ia berada di dalam kios, terdengar suara mencurigakan di samping kiosnya. Elsina pun keluar dan mendapati sekelompok orang membawa lari sepeda motornya. Ia berteriak minta tolong, namun orang-orang itu sudah berhasil kabur. Peristiwa itu terjadi pada Rabu subuh pukul 04 waktu Indonesia Timur. Selang 1 jam, kejadian yang sama dialami Sumegawati, warga kawasan Pandan Kasturi, Tantui, Ambon. Sumegawati kehilangan sepeda motornya saat diparkir di pinggir jalan depan pangkalan ojek PPN Tantui, Ambon. Akibat peristiwa itu, keduanya melaporkan ke aparat Polres Ambon pada Kamis sore kemarin. Kasubag Humas Polres Ambon, Ibtu Niko Anakota, mengatakan tim reskrim Polres Ambon sementara mengusut kasus curanmor tersebut. Saat ini kasus curanmor semakin marak. Warga diminta berhati-hati saat meninggalkan sepeda motor di tempat-tempat umum. Christine Sibahelut Kurniawan melaporkan. Dan pemirsa, berikut dapat Anda ikuti berbagai kegiatan pilkada serentak di Maluku dalam segmen berikut ini. Pemirsa, pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon nomor urut 1 Risat Lohana Pesi Syarif Hadler mengukuhkan perwakilan relawan Paparisa Baru. Para pemuda relawan ini akan bertugas mengawal dan memenangkan pasangan Paparisa Baru di Pilkada 2017 mendatang. Dalam rangkaian kampanye tatap muka Pilkada Kota Ambon, pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota nomor urut 1 Risat Lohana Pesi Syarif Hadler berkesempatan mengukuhkan sejumlah tim relawan Paparisa Baru. Di kawasan Batu Koneng, Kecamatan Teluk Ambon, pasangan Paparisa mengukuhkan puluhan perwakilan pemuda Kabah dan tim relawan. Pengukuhan tim relawan pemuda pendukung Paparisa Baru oleh calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Richard Syarif ini disaksikan warga Batu Koneng, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Rabu sore. Puluhan perwakilan pemuda ini menyatakan sikap untuk mengawal tahapan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon 2017, serta memenangkan pasangan Paparisa di kawasan itu. Pasangan Paparisa memberi penghargaan yang tinggi atas komitmen yang kuat dari para pemuda yang tergabung dalam Garda Kabah maupun tim relawan yang siap bekerja secara sukarela memenangkan pasangan itu pada Pilkada Kota Ambon nanti. Sementara itu, lebih dari 25 perwakilan pemuda yang tergabung dalam tim relawan Paparisa Baru yang dinamai Kawan Pandan Kasturi juga menyatakan sikap mendukung pemenangan pasangan Paparisa Baru dalam Pilkada 2017. Tim relawan ini dikukuhkan calon Wali Kota Ambon Risat Lohana Pesi didampingi calon Wakil Wali Kota Syarif Hadler. Calon Wali Kota Ambon Risat Lohana Pesi mengapresiasi tenaga-tenaga muda produktif yang bertekad memberi dukungan kepada Paparisa memenangkan pasangan itu. Perwakilan relawan Kawan Pandan Kasturi menyatakan sikap dan komitmen mereka memenangkan Paparisa Baru. Para relawan ini siap mengamankan hasil perolehan suara
dan menjaga keamanan serta ketertiban di kawasan itu saat berlangsungnya pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon. Melkilatus Saule Sarles Polaman melaporkan. Pemirsa, warga Batu Koneng Desa Poka hingga kini berdiam di tanah yang belum jelas status kepemilikannya. Kondisi ini telah dialami warga dusun tersebut selama bertahun-tahun. Warga meminta kepada pasangan Paparisa Baru jika terpilih akan mendukung upaya penyelesaian persoalan tanah di dusun Batu Koneng. Warga dusun Batu Koneng, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon menyambut kedatangan pasangan wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 1 Richard Wonopesi Syarif Adler dengan lantunan salawat. Pasangan berakronim Paparisa Baru disambut pula dengan yel-yel tabea. Ketua RW mewakili warga setempat meminta kepada pasangan Paparisa Baru jika terpilih dapat mendukung upaya penyelesaian persoalan tanah di kawasan itu. Pasalnya tanah yang didiami warga ini belum jelas status kepemilikannya. Ketua Tim Pemenangan Paparisa Baru Richard Rakbau berjanji persoalan status tanah ini akan dibawa ke DPRD Maluku untuk segera dibahas. Menurutnya warga Batu Koneng sebagai bagian dari warga kota Ambon mesti dapat menempati tanah bersertifikat. Hal ini disampaikan Richard Rakbau pada kampanye tatap muka bersama warga dusun itu Rabu sore. Calon wakil wali kota Ambon Syarif Adler menyatakan persoalan tanah tersebut juga telah diupayakan untuk disertifikasi sejak dirinya menjabat wakil wali kota mendampingi MJ Papilaya sebagai wali kota Ambon. Namun upaya ini terhenti lantaran adanya klaim sejumlah pihak yang menyatakan diri sebagai pemilik tanah di kawasan itu. Syarif Adler berharap warga dusun Batu Koneng dapat mempercayakan pasangan Paparisa Baru untuk maju sebagai wali kota dan wakil wali kota agar dapat mengupayakan lagi penyelesaian persoalan tanah tersebut. Calon wali kota Ambon Richard Wonopesi dalam orasinya menyampaikan 7 program prioritas yang akan dijalankan jika pasangan tersebut terpilih memimpin kota ini 5 tahun ke depan. Program tersebut antara lain Ambon yang aman, bersih, terang, cerdas, sehat, sejahtera, dan Ambon yang berbudaya. Menurut Wonopesi, Ambon harus aman, karena jika kondisi tidak aman maka mustahil seluruh roda kehidupan dapat dijalankan. Melkilatus Saule Sarles Polaman melaporkan. Pemirsa, pemuda Kampung Ganemo, Batu Gantung, Kecamatan Nusaniwe menyatakan sikap mereka mendukung dan memenangkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2 Paulus Kastanya dan Samlatu Konsina. Sikap mendukung untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Paulus Kastanya dan Samlatu Konsina diwujudkan dengan terbentuknya relawan pantas yang menamakan diri mereka Babasa atau Barisan Abang Sam. Tokoh masyarakat Kampung Ganemo Ari Sahertian mengatakan Kampung Ganemo telah menjadi basis kekuatan pantas. Pantas memiliki program-program pro rakyat yang menguntungkan bagi rakyat kota Ambon. Olehnya, Paulus Kastanya dan Samlatu Konsina layak untuk memimpin Ambon 5 tahun mendatang. Hal senada juga disampaikan salah satu tokoh masyarakat Kampung Ganemo, Roni Ruspana. Menurutnya, seluruh masyarakat Kampung Ganemo telah menyatakan sikap mereka untuk memilih nomor urut 2 Paulus Kastanya dan Samlatu Konsina pada Pilkada Kota Ambon 2017 nanti. Pembentukan relawan pantas Babasa tidak terkait dengan partai politik manapun. Babasa terbentuk karena dilatar belakangi kedekatan calon wakil wali kota Ambon Samlatu Konsina dengan para pemuda di Kampung Ganemo. Calon wali kota dan calon wakil wali kota Paulus Kastanya dan Samlatu Konsina memberikan apresiasi kepada warga Kampung Ganemo yang telah memberikan dukungan kepada mereka berdua. Pantas yakin kepercayaan dan kekuatan yang dibangun bersama para pendukung dan simpatisan Pantas, Paulus Kastanya dan Samlatu Konsina akan menang pada perhelatan Pilkada Kota Ambon 2017. Hadir pada kampanye tatap muka Pantas dengan warga masyarakat Kampung Ganemo, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Luki Watimuri, Ketua DPD Hanura Ayu Hasanusi, dan perwakilan kader dari 9 partai pendukung Pantas. Devi bin Umar, Ongen Limba melaporkan. Yang paling utama adalah doa Bapak Ibu
Pemirsa, Kota Ambon 5 tahun mendatang membutuhkan pemimpin yang dapat mengatur pengelolaan keuangan dengan baik. Dengannya APBD Kota Ambon yang saat ini senilai lebih dari 1 triliun 200 miliar rupiah dapat diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Kota ini dengan luar biasa. Pemimpin adalah mereka yang memiliki loyalitas, kapasitas, dan kapabilitas yang baik untuk kesejahteraan rakyatnya. Menjadi pemimpin Kota Ambon harus pandai mengatur pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Ambon yang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikemukakan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Luki Watimuri saat membuka kampanye dialogis paslon wali kota dan calon wakil wali kota nomor urut 2 Paulus Kastanya Samlatokonsina dengan warga masyarakat Goga Ganemo, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe semalam. Pengelolaan APBD Kota Ambon selama ini lebih terkuras pada belanja pegawai dan belanja rutin lainnya dibandingkan dengan anggaran kebutuhan untuk rakyat. Selain itu, anggaran perjalanan dinas juga sangat membebani APBD terutama pada tahun ini, periode Januari hingga awal Agustus. Harusnya kepentingan rakyat didahulukan daripada kepentingan pegawai atau pejabat yang melakukan perjalanan dinas. Rakyat selama ini telah membayar pajak, olehnya harus dikembalikan juga pemanfaatannya untuk rakyat. Watimuri yakin program-program pantas pro rakyat dan pro lingkungan yang ditawarkan akan direalisasi untuk kepentingan rakyat. Hal ini didukung dengan latar belakang Paulus Kastanya yang pernah menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan di Pemprov Maluku, sehingga pengelolaan APBD tidak terlalu sulit. Watimuri juga menjelaskan pegawai negeri sipil dapat menghadiri kampanye agar mereka dapat mengetahui dan mendengar visi misi dan program-program yang disampaikan tim kampanye maupun pasangan calon. Dengan begitu, warga masyarakat khususnya PNS dapat memilih paslon yang tepat dengan visi misi dan program yang jelas periode 2017-2022. Devi bin Umar, Ongen Limba melaporkan. Pemirsa, memupuk persatuan dan kesatuan harus dikedepankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi keutuhan NKRI. Dalam konteks ini, masyarakat yang ada di Maluku dihimbau agar tidak terpancing dengan berbagai isu yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Maraknya berbagai isu yang dapat merongrong keutuhan NKRI perlu disikapi dengan tetap memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks ini, masyarakat Maluku dihimbau untuk tidak terpancing dengan berbagai isu tersebut. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, Faisal Musaat, menegaskan menyikapi kondisi kekinian itu, masyarakat dituntut senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan serta toleransi antar umat beragama. Faisal Musaat mengajak seluruh komponen masyarakat agar terus menjaga dan mencintai NKRI, menjaga kebinekaan, membangun perdamaian, kerukunan serta persatuan antar elemen bangsa yang ada di daerah ini. Nah, oleh karena itu melalui momentum ini kita pesankan kepada seluruh aparat Kementerian Agama, para tokoh-tokoh agama, masyarakat untuk menjaga kebersamaan, jangan terpancing dan terprovokasi atau meneruskan berita bohong yang tidak akurat, yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Dan dengan demikian maka penenangan hari amal bakti Kementerian Agama yang ditandai dengan bom itu sangat mendapat respon dan dukungan, terutama dari Bapak Panglima, Mandos Lurah, kemudian Bapak Polda Maluku, Bapak Gubernur Maluku. Nah, dengan demikian maka saya kira apa yang kita lakukan ini sesuai dengan konteks kekinian yang ada. Faisal Musaat menyampaikan hal ini pada kegiatan Jalan Santai Kerukunan dalam memeriahkan Hari Amal Bakti ke-71 Kementerian Agama 3 Januari 2017 mendatang. Jalan Santai Kerukunan yang berlangsung semarak diikuti keluarga besar Kanwil Kementerian Agama Maluku, Kandepak Kota Ambon, IAIN dan Stakpen Ambon, siswa-siswi Madrasah Alia, Sanawiyah dan Ibtidaya.
Melalui jalan santai kerukunan yang digelar Kanwil Kementerian Agama Maluku diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada masyarakat di daerah ini, terutama warga Kota Ambon, bahwa rukun dan damai itu indah dalam membangun bangsa dan negara. Boy Nahrum Unga melaporkan. Pemirsa, jalan yang rusak di kawasan Gunung Nona akibat hujan deras yang mengguyur Kota Ambon beberapa waktu lalu, kini dalam tahap pengerjaan. Pemerintah Kota Ambon menargetkan pekerjaan jalan tersebut akan selesai dalam bulan ini. Pemerintah Kota Ambon dalam bulan ini mulai memperbaiki sejumlah jalan yang rusak pasca hujan lebat yang mengguyur Kota Ambon beberapa waktu lalu. Di kawasan Gunung Nona misalnya, jalan yang putus akibat musim hujan beberapa waktu lalu itu kini dalam tahap pengerjaan. Rencana jalan tersebut ditargetkan akan selesai pada bulan ini. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon, Bruri Nanulaitan, kepada TVRI beberapa waktu lalu di Ambon. Masyarakat di kawasan Gunung Nona berharap dengan selesainya jalan tersebut dapat memperlancar arus transportasi Gunung Nona sebagaimana mestinya. Nanulaitan menyatakan, selain jalan di Gunung Nona, ada terdapat sejumlah kawasan yang tertimpa bencana alam juga akan segera dibenahi. Pemerintah kota menargetkan perbaikan sejumlah sarana dasar tersebut diperkirakan akan rampung dalam waktu dekat sesuai volume pengerjaan. Agus Nabawa, Cak Tabayla melaporkan. Pemirsa, dana yang terkumpul pada teks amnesti atau pengampunan pajak untuk kantor pelayanan pajak Pratama Ambon hingga saat ini mencapai 6 miliar rupiah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Maluku, Papua dan Papua Barat Eka Sila Kusnajaya menyatakan pemberlakuan teks amnesti sangat menguntungkan pelaku usaha yang menunggak pembayaran pajak. Teks amnesti atau pengampunan pajak periode kedua tahun 2016 terus dimanfaatkan oleh pelaku usaha UMKM di Maluku. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon hingga saat ini telah menerima uang tebusan hasil pengampunan pajak di Maluku mencapai 6 miliar rupiah lebih. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Maluku, Papua dan Papua Barat, Eka Sila Kusnajaya mengatakan pemberlakuan teks amnesti sangat menguntungkan pelaku usaha yang menunggak pembayaran pajak. Pelaku usaha dapat menjalankan teks amnesti guna mendorong peningkatan penghasilan negara dari sektor pajak. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon Lama Sekamba menyatakan sosialisasi teks amnesti di Maluku sangat berdampak terhadap peningkatan uang tebusan. Hingga kini, pemasukan negara melalui pengampunan pajak terus mengalami peningkatan. Lama Sikamba menargetkan penerimaan negara dari tebusan di Maluku akan mencapai 50 miliar rupiah. Dana ini dimasukkan ke anggaran pendapatan dan belanja negara. Diharapkan pelaku usaha di Maluku dapat mendukung pemberlakuan teks amnesti hingga Maret 2017. Yang paling pantas yang disampaikan oleh Pak Kanwil bahwa rasa optimisme kita untuk membangun bangsa ini ada pada diri kita, sekaligus angka-angka yang akan kita raih sebagaimana yang sudah kita raih pada periode pertama dan periode kedua secara bersama-sama dengan HIPMI Provinsi Maluku. Mari kita mendorong seluruh stakeholder untuk bangkit dan ungkap, tebus dan negara. Itulah Maluku yang kita cintai. Sekret. Ketua Teks Amnesti DPP HIPMI Ajib Hardani menyatakan pemberlakuan Undang-Undang Pengampunan Pajak sangat menguntungkan pelaku usaha di Indonesia, termasuk di Maluku. Karenanya Hardani meminta Himpunan Pengusaha Muda Maluku dapat memaksimalkan teks amnesti tersebut. Ketua DPD HIPMI Maluku Boy Sangaji berharap pendapatan negara dari hasil pengampunan pajak dapat bermanfaat bagi pembangunan di Maluku. Rentang kendali yang terjadi di Maluku, ada teman-teman katakanlah dari jauh ke Ambon berpikir juga buat ongkos dan sebagainya. Kita berpikir bahwa nanti ada kerjasama kita akan koordinasi dengan Pak Kambas untuk kalau bisa ini ada kerjasama kita lakukan sampai di kabupaten sehingga kita kumpulkan teman-teman.
Sosialisasi pengampunan pajak diikuti puluhan pelaku usaha kecil dan menengah di 11 kabupaten kota di Maluku. Sosialisasi itu berlangsung sehari dengan menghadirkan narasumber anggota DPRD Maluku, DPP HIPMI, dan Direktorat Jenderal Pajak Maluku, Papua, dan Papua Barat. Pani Letahid melaporkan. Pemirsa, berbagai kegiatan digelar dalam rangka memeriahkan Hari Amal Bakti ke-71 Kementerian Agama dan Hari Ulang Tahun ke-65 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku. Salah satunya adalah Jalan Santai Kerukunan yang diikuti keluarga besar Kementerian Agama di daerah ini dan jajaran Kodam 16 Patimura. Jalan Santai Kerukunan yang digelar dalam memeriahkan Hari Amal Bakti ke-71 Kementerian Agama dan Hari Ulang Tahun ke-65 Kanwil Kementerian Agama Maluku berlangsung meriah. Jalan Santai Kerukunan ini diikuti keluarga besar Kanwil Kementerian Agama Maluku, Kandepak Kota Ambon, IAIN dan Stakpen Ambon, siswa-siswi Madrasah Alia Sanawiyah, Ibtidaya dan jajaran Kodam 16 Patimura. Kakanwil Kementerian Agama Maluku Faisal Musaad menyatakan dengan kesibukan setiap hari, terkadang sebagian orang melupakan kebutuhan jasmani meski sekedar untuk berolahraga. Tugas-tugas yang begitu berat sangat membutuhkan kesiapan kesehatan tidak saja dari segi mental tetapi juga fisik. Menurutnya kesiapan mental juga penting, tetapi perlu diingat segar dan bugar juga lebih penting untuk membangun Kementerian Agama yang lebih baik. Hari Amal Bakti Kementerian Agama kita tandai dengan gelombang sirkular. Memang substansi yang kita angkat adalah kerukunan dan perdamaian. Kemudian kalau kita lihat bahwa hari lahirnya Kementerian Agama kan lahir pada tanggal 3 Januari 1996, saya kira 5 bulan setelah Indonesia merdeka. Dengan demikian maka Kementerian Agama bagian dari negara kesatuan yang harus mencintai NKRI, kemudian menjaga NKRI, kemudian kita akan mengkampanyekan toleransi dan perdamaian, membangun persatuan dan kesatuan. Semua itu tidak terlepaskan peran Kementerian Agama. Untuk mampu menjaga dan mengembangkan institusi tempat berkarya dalam memberikan pelayanan prima sehingga terwujud masyarakat yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera. Boy Nahrum Unga melaporkan. Pemirsa, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, sejumlah pengaman pantai dibangun oleh Balai Wilayah Sungai Maluku di pesisir Teluk Ambon. Pembangunan tersebut dimaksudkan untuk mengamankan garis pantai dari abrasi dan memperindah Teluk Ambon. Selain mengamankan garis pantai dari abrasi, pengaman pantai yang dibangun juga dijadikan kawasan terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat bersantai. Pengaman pantai ini juga dapat memperindah Teluk Ambon dan dijadikan objek wisata baru. Namun warga yang datang ada yang mengeluhkan pemeliharaan ruang terbuka hijau itu karena belum dilakukan dengan baik, bahkan ada beberapa lokasi yang tidak dilengkapi lampu penerangan. Bang, kalau untuk pembangunannya sudah bagus, cuman kalau malam itu gelap, makanya biasa orang mabuk-mabuk juga, orang mau lewat sini dan takut. Jadi depan harusnya itu kalau bisa pemerintah walaupun menyala lampu di dalam Trade Center, tapi paling tidak lampu-lampu jalan ini harus menyala. Ya, sangat bagus dan juga sangat bermanfaat bagi ketemu semua di Kota Ambon ini. Semoga lebih ditingkatkan lagi, Kota Ambon ini lebih maju ke depan. Sejumlah pengaman pantai di pesisir Teluk Ambon telah dibangun Balai Wilayah Sungai Maluku dalam 2 tahun terakhir ini. Setidaknya terdapat 4 pengaman pantai yang telah rampung pembangunannya. Untuk tahun 2015, pengaman pantai yang dibangun berlokasi di kawasan Rumah 3,
Salah seorang pejabat Balai Wilayah Sungai Maluku MM Saleh Talib menyebutkan tahun ini ada 3 pengaman pantai yang dibangun masing-masing di Tapal Kuda, Talake dan Tantui. Pembangunan itu dimaksudkan untuk mengamankan garis pantai dari abrasi dan memperindah Teluk Ambon. Pembangunan pengamanan pantai yang ada di Kota Ambon ini, terutama di Teluk Ambon ini, bisa betul-betul teratasi atau tertangani dengan baik. Tujuannya untuk apa? Untuk kepentingan masyarakat yang ada di Kota Ambon, terutama yang tinggal di daerah-daerah pesisir. Karena memang kalau kita lihat memang masih banyak sebenarnya daerah-daerah yang perlu penanganan pembuatan tembok pantai atau pembangunan bangunan pengaman pantai itu masih banyak Pak, masih banyak, dan itu kita punya data-data itu masih ada yang ini. Jadi itu yang kita berusaha dari Balai Wilayah Sungai mengusulkan, dan kita sudah punya data dan kita sudah melakukan inventarisasi daerah-daerah mana yang ada di Kota Ambon ini yang harus segera ditangani. Untuk mengamankan pesisir pantai dari abrasi telah diinventarisir sejumlah kawasan yang dianggap rawan untuk ditangani. Dalam penanganan tersebut dibutuhkan kerjasama lintas sektor agar pembangunan dan penataan kawasan itu dapat berjalan dengan lancar. Boy Nahrum, Unga melaporkan. Pemirsa, Dinas Pertanian Provinsi Maluku mencanangkan inseminasi buatan kepada ternak sapi secara serentak yang dipusatkan di Kabupaten Buru. Pemerintah Provinsi Maluku menargetkan tahun 2017 nanti jumlah sapi indukan wajib bunting di daerah ini lebih dari 17.000 ekor sapi. Pencanangan inseminasi buatan yang dilaksanakan Dinas Pertanian Provinsi Maluku dipusatkan di Desa Waitele, Kecamatan Wayapo, Kabupaten Buru, Senin lalu. Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Jasmine Bajak, mengatakan Dinas Pertanian mendukung penuh upaya khusus sapi indukan wajib bunting. Dukungan ini diwujudkan lewat inseminasi buatan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Maluku. Upaya ini dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan populasi ternak sapi potong dan kerbau di Indonesia. Untuk tahun 2017, Dinas Pertanian menargetkan jumlah sapi indukan wajib bunting di Maluku sebanyak 17.240 ekor. Untuk itu, jumlah ternak yang harus diinseminasi setiap harinya antara 30 hingga 60 ekor. 3 kabupaten menjadi wilayah sasaran inseminasi, yakni Buru, Seram bagian barat, dan Maluku Tengah. Selain ternak, pemerintah pun gencar melakukan upaya khusus peningkatan produksi di sektor tanaman pangan, yakni padi, jagung, dan kedelai. Sasarannya adalah dalam rangka mendorong swasembada daging sapi. Kenapa kita mendorong swasembada daging sapi? Karena sampai dengan hari ini itu kita masih memasukkan sapi maupun daging dari luar Indonesia. Sasarannya apa? Agar nantinya pada tahun 2017 itu kita rencanakan seluruh Indonesia oleh Bapak Menteri Pertanian telah menetapkan bahwa seluruh Indonesia itu harus mencapai 4 juta akseptor. Jadi paling tidak itu 4 juta itu harus bunting pada tahun 2017. Sedangkan untuk Provinsi Maluku itu dicanangkan tahun 2017 itu adalah kurang lebih 17.000 akseptor. Sehingga dengan demikian ini akan dibagi ke seluruh kabupaten. Asisten 1 Sekda Buru F. Susianti mengatakan, di Buru terdapat sekitar 2.500 ternak rakyat dengan rata-rata kepemilikan 1 hingga 5 ekor sapi per orang. Jumlah itu merupakan yang terbanyak kedua setelah Kabupaten Maluku Tengah. Pemerintah Kabupaten Buru menetapkan 3 kecamatan sebagai sentra produksi ternak, yakni Wayapo, Lolongguba, dan Waitele. Kabupaten Buru ini merupakan salah satu sentra peternakan. Makanya tahun ini ada pencanangan khusus siwak itu, Provinsi Maluku mencanangkannya di sini. Pasti tidak mungkin tidak kalau ketong saya bekerja dengan baik, peternakan tidak berkembang, pasti provinsi juga mikir-mikir kalau mau menetapkan ini di sini. Jadi apalagi kalau dukungan Pemda, dari dulu sampai sekarang karena peternakan ini merupakan salah satu bisa meningkatkan daging sapi, kemudian istilahnya
pendapatan petani cukup banyak dari sini, jadi pasti didukung oleh pemerintah. Kepala Desa Waitele Ibrahim Belen berharap inseminasi buatan itu dapat meningkatkan pendapatan peternak di desanya. Peningkatan potensi ternak sapi di desa tersebut akan terus dilakukan agar peternak di sana bisa hidup mapan. Perencanaan pada hari ini saya sudah melakukan kepala desa, terima kasih sekali karena kegiatan ini dilakukan untuk peningkatan taraf hidup teristimewa kepada masyarakat desa saya. Untuk peningkatan ini atau perencanaan pada hari ini jangan sampai hanya batas hari ini, tapi peningkatan terus dan perhatian peningkatan ini. Saya berharap ke depan itu bantuan maupun itu kita harus lihat supaya sama-sama menikmati. Dari Namlia Kabupaten Buru, RN Stasi Jawa melaporkan.